Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Bintang Pramudia dengan NIM akhir 3086. Di sini saya akan memulai dari bab satu pendahuluan yang dimana di sini saya akan membahas tentang manfaat grafika komputer di bidang pertanian. Nah, manfaat penggunaan grafika komputer itu punya peranan yang penting banget dalam bidang pertanian, terutama untuk membantu visualisasi, analisis data, dan informasi seperti kelembapan tanah, suhu, dan curah hujan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, peta, atau dashboard interaktif sehingga lebih mudah dipahami oleh petani. Yang kita tahu kan biasanya kan petani itu mereka kurang paham tentang teknologi. Jadi dengan adanya grafika komputer itu mungkin bisa membantu dalam memodernisasikan bidang pertanian, membuat petani menjadi lebih melek akan teknologi dan juga lebih efisien. Nah, biasanya itu teknologi yang dipakai buat bidang pertanian itu kayak sistem informasi geografis atau SIG, atau biasanya itu pemakaian drone untuk memantau kesehatan tanaman atau mendeteksi serangan hama. Nah, di sisi lain perancangan dalam grafika komputer itu biasanya menggunakan simulasi 2D atau dapat digunakan itu biasanya dipakai buat melatih petani ataupun mahasiswa dalam pertanian agar lebih mudah dipahami dan juga memahami penggunaan alat modern. Aplikasi komputer aided design atau CAD juga bermanfaat dalam merancang alat dan mesin pertanian yang lebih efisien. Tidak hanya itu, grafika komputer juga punya peran yang penting dalam pemasaran hasil pertanian seperti lewat platform e-commerce dan yang lain-lain. Dengan demikian, grafika komputer itu memang bermanfaat buat perkembangan di sektor pertanian modern. Baik, perkenalkan nama saya Ari Akbar Ridho dengan NIM 3025. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan grafika komputer dalam bidang pertanian gitu ya. Nah, di bidang pertanian sendiri tuh grafika komputer apalagi di pertanian modern ya dan juga pertanian industrial itu penggunaan grafika komputer itu sangat eh, sering digunakan dan sering dijumpai gitu. Nah, dengan adanya grafika komputer ya, kita dapat memodelkan suatu tanaman gitu dan membuat simulasi pertumbuhannya sehingga dapat membantu petani, peneliti, dan juga mahasiswa dalam memahami siklus pertumbuhan tanaman tanpa harus menunggu proses di lapangan gitu. Jadi kita nggak perlu panas-panasan gitu ya. Kita tinggal melihat di depan komputer gitu dan dengan bantu adanya grafika komputer itu kita bisa melihat simulasi gitu ya pertumbuhan suatu apa tanaman gitu ya. Nah selain pemodelan tadi kita juga dapat memanfaatkan grafika komputer ini untuk menampilkan peta lahan gitu ya pertanian secara digital. Nah untuk menampilkan peta lahan secara digital itu kita bisa memakai yang namanya software yang SIG gitu ya atau sistem informasi geografis gitu. Nah SIG ini akhir-akhir ini banyak ini ya lagi tren gitu ya dan lagi banyak bootcampnya lah ini sistem informasi geografis ini mungkin demandnya lagi naik. Nah, peta lahan pertanian ini digunakan untuk pertanian pemetaan kesuburan tanah, penyebaran hama, kebutuhan irigasi, dan lain sebagainya. Nah, grafika komputer itu juga dapat digunakan dan membantu pada sisi penjualan produksi hasil pertanian gitu ya. Nah, misalkan aja ketika kita sudah memiliki data-data gitu ya, data-data pertanian gitu ya, baik dihasilkan dari sensor-sensor, terus dari hasil
survei atau apapun itu terkait pertanian. Nah, yang kita peroleh itu bisa dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik yang interaktif, atau juga bisa ditampilkan dengan bentuk dashboard gitu. Nah, kemudian dari hasil grafik tersebut, kita dapat dengan mudah memahami dan mengambil keputusan penjualan produksi. Sekian. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Pratama dengan NIM 242410103043. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 pembahasan khusus lebih spesifiknya, yaitu 2.1 permasalahan atau peluang. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, kita di sini membahas pemanfaatan dari grafika komputer. Salah satu permasalahan yang cukup penting, terlebih di negara Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu di bidang pertanian pada irigasinya. Irigasi merupakan sistem atau cara kita untuk menyalurkan air pada lahan pertanian. Nah, air merupakan salah satu komponen utama dalam bidang pertanian. Pembuatan irigasi yang sesuai ini diperlukan agar air itu dapat digunakan semaksimal mungkin dengan efisiensi yang tinggi. Jadi meskipun pertanian tersebut ada di area yang melimpah untuk sumber airnya, tetapi tetap diperlukan irigasi yang efisien dan tepat agar lahan itu tidak over dalam memberikan air. Jadi seperti itu. Nah, terlebih perancangan irigasi yang tepat itu diperlukan khususnya di daerah yang kekurangan air. Air ini bakal sangat penting. Karena seperti yang kita tahu, kita perlu menekan semua biaya agar keuntungannya dapat maksimal, khususnya kepada petani. Nah, perencanaan sistem irigasi itu dapat dilakukan dengan cara tradisional, yaitu kita melakukan survei lapangan secara langsung, lalu kita melihat detail-detailnya, kita mencatat, lalu kita merencanakan apa yang cocok. Biasanya kita juga dapat mengambil foto agar kita dapat mengingat kembali kondisi lingkungan asal. Nah, disinilah pemanfaatan grafika komputer bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan ini. Dengan grafika komputer, kita bisa melakukan scan 3 dimensi atau pengambilan citra 3 dimensi di lokasi pertanian tersebut. Lalu kita bisa mengirim citra ini kepada tim yang profesional untuk menganalisa bagaimana sistem irigasi yang cocok dan efisien untuk pertanian itu. Nah, dari itu, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan grafika komputer. Tetapi, dari solusi ini juga akan menghasilkan tantangan, yaitu pengambilan citra itu perlu dilakukan secara fleksibel, efisien, dan mencakup semua hal. Sehingga citra yang didapatkan itu dapat maksimal dan dapat menggambarkan lokasi aslinya. Yang kedua, yaitu beban kerja dan beban biaya. Walaupun dengan pengambilan citra ini kita dapat mengurangi beban kerja dan beban biaya dari surveinya, tetapi apabila pengambilan citra ini tidak dilakukan dengan maksimal, itu juga bisa saja malah menambah beban kerja dan beban biaya. Maka dari itu diperlukan pengambilan citra yang baik. Selain itu diperlukan algoritma. Algoritma di sini berfungsi untuk mempermudah kita atau meningkatkan produktivitas dari solusi sistem irigasi yang bisa kita terapkan. Sehingga para profesional di bidang irigasi yang akan mendesain itu bisa mendapatkan beberapa gambaran sehingga dapat didapatkan sistem irigasi yang maksimal. Itu tadi untuk permasalahan atau peluang yang dapat diselesaikan. Di sini kami mengambil irigasi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke.
Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi dan penerapan dari topik kita, yaitu pemanfaatan grafika komputer untuk simulasi irigasi. Nah, irigasi di sini adalah elemen yang penting di dalam bidang pertanian, di mana air adalah menjadi uh, suatu kebutuhan ketika kita akan menanam suatu tanaman atau kita memiliki lahan. Air sangat dibutuhkan di sini. Namun persebaran air atau pemerataan air itu perlu kita kondisikan supaya pemeratannya atau irigasi yang kita buat atau irigasi yang dialiri air nanti itu cukup untuk lahan pertaniannya. Permasalahan yang sering dihadapi biasanya yaitu yang pertama, di musim kemarau ketika kurang air maka akan menyebabkan gagal panen atau daerah atau lahan sawahnya itu menjadi kering. Juga ketika musim hujan dapat menyebabkan ketika air berlebih gagal panen juga, flood di sini ya, banjir. Jadi dari kedua masalah ini perlu adanya controlling terkait dengan penggunaan air atau pembangunan irigasi supaya air yang digunakan itu digunakan secara efisien. Solusi yang pertama yaitu ada SIG atau sistem informasi geografis. Itu dengan menggunakan seperti peta dengan adanya luas lahan di sini dan juga ada aliran sungai atau aliran irigasinya. Nah, dengan bantuan sistem informasi geografis di sini, petani dapat melihat atau dapat mengkira-kirakan daerah mana yang sekiranya dia berlebihan air atau daerah mana yang sekiranya dia kekurangan air. Dapat dilihat di sini digunakan di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu wilayah di Indonesia sudah menggunakan SIG di sini untuk bagaimana petani melakukan controlling terkait dengan sistem irigasinya, seperti itu. Di sini juga ada dari teknologis. Sini kita bisa lihat ya aliran airnya dan aliran irigasinya di sini. Ini di daerah Blora. Oke, lanjut ke solusi yang kedua yaitu menggunakan simulasi 3D. Nah, simulasi 3D di sini dapat membantu petani dalam mengambil keputusan terkait dengan pembangunan irigasi dan juga persebaran volume airnya seperti apa. Nah, ketika petani akan melakukan pembangunan sistem irigasi, maka ketika digunakan simulasi 3D terlebih dahulu, maka akan lebih diperkirakan atau akan lebih efisien karena di simulasi 3D di sini kita bisa mensimulasikan area sawahnya secara 3D, kemudian area kanal airnya yang akan dibangun. Sehingga dengan adanya simulasi aliran airnya, maka petani dapat memperkirakan apakah aliran airnya berlebih atau kurang, juga terkait dengan kedalaman kanalnya dan lain-lain. Sehingga pembangunan kanalnya di sini atau pembangunan irigasinya itu tidak asal bangun saja, tapi juga diperkirakan seperti apa volume airnya dan lain-lain. Lanjut ke solusi selanjutnya itu electronic sandable. Di sini seperti mainan anak-anak ya, yang menggunakan pasir dan itu biasanya dapat dijadikan seperti peta kontur. Nah, namun di sini digunakan untuk area persawahan dan juga bisa melakukan simulasi irigasi atau persebaran air, sehingga petani dapat memperkirakan melalui electronic sandable di sini apakah airnya cukup atau tidak. Kemudian juga dapat kita lihat melalui cuaca dan lain-lain. Nah, dengan adanya electronic sandable di sini, petani dapat mengambil keputusan secara lebih efisien dan juga dapat memperkirakan volume air yang dibutuhkan untuk sistem irigasinya nanti.
karena electroexcitable di sini dia menggunakan data secara real ya, data secara real, karena simulasinya akan seperti ini, seperti nyata. Oke, lanjut ke, nah di sini ada solusi yang lebih overpower ya, karena dia menggunakan gabungan drone plus IoT. Nah, drone di sini tugasnya dia akan mengambil data kontur dari atas, kemudian dibantu dengan si IoT-nya yang tertanam di bawah tanah untuk mengecek kelembapan tanahnya, mengecek pH-nya, sehingga melalui data kontur dan IoT yang berada di bawah tanah, maka petani dapat mengecek keadaan lahannya secara cepat tanpa melakukan survei secara manual, yang mana survei secara manual akan membutuhkan tenaga yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak. Namun dengan drone plus IoT di sini, maka data-data yang dibutuhkan petani terkait dengan kelembapan tanah, kemudian juga ditambah dengan pH-nya dan lain-lain, maka data tersebut dapat didapatkan secara lebih cepat. Nah, seperti ini simulasinya. Kemudian dari data-data tersebut itu akan diubah menjadi dashboard interaktif seperti di sini. Jadi IoT, kemudian ada drone-nya tersimpan dalam data storage, kemudian ada di ground station untuk melihat keadaannya. Nah, di sini lebih overpower lagi ya solusinya. Nah, ini dashboard interaktif yang tadi. Jadi melalui SIG, kemudian simulasi 3D dan data drone plus IoT itu dapat diubah menjadi dashboard interaktif supaya petani menjadi lebih mudah ketika ingin mengecek keadaan lahannya seperti apa, sistem irigasinya seperti apa, seperti di sini. Dengan tingkat kelembapan, kemudian ada penggunaan air, ada pH level pada tanahnya juga. Jadi simulasi irigasinya di sini menggunakan SIG, simulasi 3D dan electroexcitable, dan drone IoT di sini bukan hanya teori ya, karena di beberapa daerah di Indonesia saja sudah menggunakan, contohnya SIG, simulasi 3D juga digunakan. Nah, dapat dikatakan di sini grafika komputer untuk simulasi irigasi bukan hanya sekedar teori, namun juga dapat menjadi solusi nyata untuk para petani, terutama untuk menghindari kegagalan panen, menghindari kekeringan, menghindari kelebihan air sehingga menyebabkan banjir. Jadi dengan adanya grafika komputer, maka simulasi irigasi akan menjadi lebih bagus, akan menjadi lebih efisien, sehingga petani di sini akan sangat-sangat terbantu dan juga dapat menghindari kegagalan panen tadi. Cukup sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tantangan dari penggunaan grafika komputer pada bidang pertanian yang akan diterapkan pada hmm, efisiensi air dalam pertanian berkelanjutan. Di sini tantangannya itu pasti banyak ya dalam penerapannya itu. Mungkin salah satu kendalanya utamanya ialah kompleksitas lingkungan pertanian di mana citra yang diambil sering terganggu oleh latar belakang seperti bayangan, tekstur tanah atau gulma yang membuat proses segmentasi dan deteksi menjadi sulit. Selain itu, model yang digunakan seringkali kurang mampu melakukan generalisasi karena perbedaan kondisi spasial dan temporal. Misalnya, perbedaan musim, cuaca, atau jenis sensor. Sehingga algoritma yang dilatih itu pada suatu kondisi tidak selalu efektif di kondisi lain. Nah, untuk tantangan lainnya itu ada keterbatasan data.
Karena proses pengumpulan citra pertanian bergantung pada musim dan sering tidak seimbang, terutama untuk kasus penyakit tanaman yang jarang terjadi, sehingga sulit membuat dataset yang representatif. Proses anotasi data pun tidak mudah, sebab memerlukan keahlian khusus dalam bidang agronomi atau patologi tanaman yang membuatnya lebih mahal dan lambat. Nah, untuk di sisi teknisnya, implementasi model berbasis grafika komputer atau visi komputer sering terbentur keterbatasan perangkat keras. Perangkat lapangan seperti drone atau IoT umumnya memiliki daya komputasi rendah sehingga sulit untuk menjalankan model kompleks secara real time. Di luar aspek teknis, terdapat pula kendala infrastruktur dan literasi digital, khususnya pada lahan pertanian kecil atau menengah yang minim modal akses internet, serta tenaga kerja yang terlatih. Terus, ada aspek biaya dan kebijakan juga tidak kalah penting. Pada tantangan ini tuh lebih ke arah investasi untuk perangkat seperti sensor, server, atau drone cukup besar dan sering tidak sebanding dengan daya beli petani tanpa dukungan regulasi atau subsidi dan pemerintah. Dan dengan demikian, meskipun grafik komputer menjanjikan banyak peluang dalam pertanian modern, banyak manfaat, gitu kan ya, keberhasilan penerapannya itu masih sangat bergantung pada solusi teknisnya, ketersediaan data, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan. Namun, bukan berarti ketika ada tantangan ini, em, penggunaan grafika komputer itu nggak bisa dibutuhkan. Masih bisa. Tergantung bagaimana kita mencari solusi atau meminimalisir tantangan-tantangan yang ada tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang dibahas pada hmm, laporan kali ini. Jadi pada laporan ini tuh grafik komputer memiliki peran penting dalam mendukung pertanian modern, mulai dari visualisasi data lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu dan curah hujan hingga pemetaan lahan dengan ISIG, serta pemanfaatan drone untuk memantau kesehatan tanaman. Teknologi ini juga bermanfaat dalam simulasi sistem irigasi, pelatihan berbasis dua dimensi atau tiga dimensi, perancangan alat pertanian dengan HCAD, hingga pemasaran hasil produksi melalui katalog digital. Nah, dengan demikian, grafik komputer itu terbukti dapat membantu petani, peneliti, maupun mahasiswa sekalipun dalam memahami, merencanakan, dan mengoptimalkan proses pertanian. Namun penerapannya itu tidak terlepas dari tantangan, seperti kompleksitas cita lapangan yang sudah saya jelaskan tadi, keterbatasan data dan kesulitan anotasi, rendahnya kemampuan generalisasi model pada kondisi berbeda, keterbatasan perangkat keras untuk memproses real time atau secara real time, hingga masalah infrastruktur biaya dan kebijakan. Nah, oleh sebab itu, meskipun potensinya besar, keberhasilan implementasi grafik komputer dalam pertanian itu ya tetap membutuhkan inovasi teknik, dukungan infrastruktur, serta kolaborasi lintas bidang agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau kelompok kami jelaskan terkait laporan grafik komputer pada penerapan untuk simulasi irigasi sebagai solusi efisiensi air dalam pertanian ini. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.